Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Gimana kabarnya? Kembali lagi dengan Asasi dengan Bumin di live Instagram Generos yang tentunya menghadirkan konsultasi secara live atau secara langsung buat bunda-bunda nih yang mau tanya tentang seputar tumbuh kembang anak secara gratis tentunya. Oke, sambil menunggu kayaknya nih ya untuk bunda-bunda ataupun ayah untuk bergabung di live Instagram Generos pada malam hari ini. Halo, selamat datang Bunda Asil Fatul ya yang baru bergabung. Ada juga Bunda Dirias. Halo, apa kabar? Pokoknya untuk malam hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak juga dan berkaitan dengan speech delay. Oh ya, wah kayaknya saya lupa nih. Tadi ada pertanyaan, ada ini nggak ya? Nah, untuk ayah bunda yang baru bergabung, mungkin sembari saya kasih info bahwa live Instagram Generos pada malam hari ini seperti biasa akan membahas banyak banget konsultasi ataupun tanya jawab dengan dokter, terus juga ada ahli gizi, terus juga ada psikolog. Nah, untuk malam ini khususnya kita akan bersama dokter spesialis anak. Jadi untuk ayah bunda, oke, Bunda Rizky ada penghantaran ke Malaysia. Oke, untuk penghantaran ke Malaysia mungkin Bunda nanti bisa DM aja ya. Nanti biar admin yang akan jawab kami. Kalau untuk pengalaman ke Malaysia pernah dicoba sih Bun. Jadi nanti bisa kita koordinasikan lagi ya. Untuk Bunda Di boleh aja langsung DM ke kami supaya bisa tahu lebih lanjut. Oke? Nah, halo Bunda Syafira Husna, apa kabar? Gimana, mungkin ada yang mau sharing dulu nih tentang tumbuh kembang anak itu lagi seneng-senengnya ngapain? Atau mungkin Bunda lagi pusing-pusingnya ngapain nih saat ini? Boleh langsung komen aja nih di komentar. Atau ada yang mau tanya tentang Generos, konsultasi tentang Generos, bukan konsultasi, lebih kayak mungkin ada yang mau ditanyakan nih tentang Generos. Boleh sebelum. Oh, oke, DDM tak direspon. Oke, nanti saya kabarin lagi ya Bunda ya. Nanti Bunda di Rayas ya. Oke, sebentar. Saya catat dulu ya Bunda ya supaya nanti bisa direspon sama adminnya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bunda di Reyes, oke? Jadi nanti Bunda di Reas bisa konfirmasi ya. Nanti akan kami chat lagi untuk lebih lanjut supaya konfirmasi nih untuk pengantaran Generos ke Malaysia itu bisa atau enggak. Sudah bisa sih Bun, nah, tapi nanti kita koordinasi lagi, oke? Oke, untuk ayah bunda lagi yang mau nanya-nanya nih tentang Generos atau mau chat dulu seputar Generos, kira-kira apa nih Generos, terus apa sih sebenarnya manfaatnya untuk sama-sama Bunda Di, nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut, oke? Nah, ada yang mau tanya-tanya lagi tentang Generos, misalnya manfaatnya apa, bagaimana cara pemakaiannya, terus juga fungsi utamanya apa. Oke Mbak, anak saya sudah konsumsi Generos bulan ini, masuk ke botol 2. Oke Bun, terus deh sambil mungkin nanti Bunda Syarifah Husna ini konfirmasi lagi. Untuk malam hari ini seperti biasa kita akan, tadi saya udah bilang ya, ada live konsultasi dengan dokter yang membahas ciri-ciri speech delay karena gangguan sensori. Kenapa kita bisa tahu? Karena misalnya anak speech delay itu karena gangguan sensori itu seperti apa sih? Karena biasanya kan ciri-ciri speech delay pertama karena ada faktor dari internal, mungkin dari genetik, terus emang ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Nah, kedua ini juga ada faktor eksternal yang mungkin pertama karena speech delay karena karena gadget, karena gawai, terus juga speech delay karena mungkin kurangnya stimulasi dari ayah bunda. Jadi ayah bunda ini agak jarang untuk mengajak si kecil ini untuk interaksi. Nah, ada juga nih ternyata bahwa mungkin apakah speech delay yang disebabkan yang dialami oleh anak itu karena pengaruh gangguan sensori. Nah, itu kita akan lebih lanjut lagi akan membahas itu dengan dokter spesialis anak langsung, yaitu ada dokter Yayuanita. Nah, untuk ayah bunda nanti mau bahas-bahas ataupun mau tanya jawab seputar
speech delay anak gangguan sensori juga monggo, silahkan boleh aja, atau mau di luar topik tapi masih berkaitan dengan tumbuh kembang anak ya bunda ya, boleh ditanyakan langsung atau konsultasi langsung gitu kan. Oke Bunda Syarifah, ini ada nanya lagi nih, sejauh ini perubahannya dari pola tidurnya yang berubah sekali Mbak. Biasanya anak saya selalu bangun siang, tapi semenjak konsumsi Generos anak saya jadi bangun pagi setiap hari. Oke, untuk kemampuan bicaranya belum ada perubahan yang signifikan Mbak. Baik Bunda. Lalu mungkin bisa konfirmasi lagi ya, nanti bisa konsultasi dengan DM. Sebenarnya kalau misalnya Generos ini ada zat senyawa aktif dari herbal, walaupun bahan dari herbal itu ada efek menenangkan ya bunda ya. Jadi mungkin apakah pola tidurnya ini berubah ke arah yang baik-baik, maksudnya akhirnya jam tidurnya yang penting tercukupi ya. Misalnya dari malam jam 9 sudah tidur tapi pagi alhamdulillah sudah bangun gitu. Untuk kemampuan bicaranya belum ada perubahan yang signifikan. Boleh lanjut lagi mungkin Bunda untuk komentar lagi ya. Nah tadi sudah disebutkan ya bahwa kita akan ngebahas tentang ciri anak speech delay karena gangguan sensori. Dan kita mungkin akan lebih breakdown atau lebih kupas sedikit ya tentang gangguan sensori itu sebenarnya apa sih. Oke, tapi dia mulai merespon apa yang kita bilang. Misalnya kalau kita bilang sepi, dia respon dengan oh sapi, mohon maaf, sapi, dia respon dengan emo. Oh oke. Berarti bahasa reseptif anaknya itu sudah cukup bagus Bunda, sudah mulai berjalan. Nanti mungkin bisa diolah untuk bahasa ekspresifnya. Sebenarnya itu juga sudah termasuk bahasa ekspresif ya, karena dia sudah mengerti, terus dia bisa menerima suara sapi itu. Iya Mbak, malam jam udah tidur. Nah mungkin akan lebih bagus berarti pola tidurnya itu berubah. Tadi yang sudah bilang bahwa Generos itu memang ada zat menenangkan, jadi bisa untuk anak supaya lebih tenang gitu, jadi nggak terlalu hiperaktif, untuk jam tidurnya lebih proporsional sih gitu. Oke, bener, mohon maaf ya Bunda ya, saya minum dulu. Dan malam itu tidurnya lebih banyak, biasanya dia suka kebangun banget, tapi semenjak minum Generos dia nyenyak sekali tidurnya, bangun paginya udah fresh. Wah ini dia yang tadi saya bilang ya, bahwa memang Generos itu kan mengandung zat senyawa aktif yang bisa menjadikan efek menenangkan untuk anak gitu. Jadi pola tidurnya alhamdulillah berarti mengarah yang ke lebih baik ya Bunda ya. Oke, untuk Bunda Syarifah mungkin nanti kita bisa DM ya untuk Bunda kalau mau menanyakan atau konsultasi lebih lanjut atau mau sharing-sharing, karena saya juga pengen nih denger ceritanya Bunda Syarifah. Nanti jadi Bunda bisa DM aja ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nih perihal khasiat Generos nih yang bereaksi pada anak Bunda Syarifah. Oke. Nah, karena Dokter Ria Yohanita ini sudah bergabung, halo untuk Bunda Faiza yang baru datang. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Halo untuk Bunda Wiwin, selamat datang. Jadi untuk ayah bunda nanti yang mau konsultasi nih tentang speech delay, terus habis itu konsultasi tentang tumbuh kembang anak lainnya, nanti bisa konfirmasi di kolom komentar ya, dengan format nama, usia anak, serta pertanyaan atau keluhannya apa. Jadi bisa tuliskan langsung di bawah kolom komentar. Oke Bunda Syarifah, nanti kami tunggu ya DM-nya ya. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol nih. Terima kasih kembali Bunda Syarifah. Oke, karena Dokter Rianya sudah bergabung. Oh ya, sebelum Dokter Ria kita undang, saya pengen tahu nih untuk bunda-bunda, mungkin ada yang belum tahu tentang Generos gitu kan. Generos merupakan suplemen herbal untuk otak anak yang terdiri dari 100% bahan alami. Yang terdiri dari apa aja sih bahan alaminya? Pertama ada madu hutan, mengkudu, temulawak, pegagan, dan ikan sidat. Nah, manfaat utama Generos itu banyak banget, khususnya juga bagus untuk otak anak dan kesehatan otak. Karena Generos ini bisa menutrisi ataupun melancarkan peredaran darah ke otak, sehingga anak ini punya daya ingat yang lebih cepat tangkap tentunya. Dan terus juga Generos itu bisa membantu perkembangan bahasa bicara si kecil. Karena apa tadi? Karena Generos itu juga mengandung zat aktif yang bisa membantu kinerja otak supaya bekerja secara optimal. Nah, nggak hanya itu aja,
Halo Bunda Ita, selamat bergabung. Nah, nggak itu aja, Generos itu juga mengandung, bukan mengandung, tapi mempunyai manfaat utama lainnya seperti pertama, menjaga ataupun meningkatkan daya tahan tubuh anak. Terus juga ada meningkatkan nafsu makan anak, karena tadi Generos itu mengandung temulawak dan mengandung pegagan yang sangat bagus untuk kesehatan otak dan tentunya juga kesehatan fisik dan badan si kecil. Nah, untuk Bunda yang mau tanya tentang Generos, nanti bisa langsung aja ya konsultasi di DM, karena kalau yang ini kita kan bahas speech delay dulu nih. Jadi untuk ayah bunda yang mau tanya-tanya seputar speech delay, komentar biar nanti saya sampaikan langsung ke dokter spesialis anak, yaitu dokter Ria. Oke. Halo untuk bunda yang baru bergabung, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kayaknya cuaca hari ini, akhir-akhir ini ya sebenarnya agak lebih panas ya bunda ya. Jadi agak terasa banget panasnya gitu kan. Jadi kesehatannya juga harus dijaga. Karena minggu kemarin juga saya juga sempat sakit kan. Mungkin ayah bunda yang lihat saya di minggu kemarin. Oke, dokter Ria sudah hadir dan bisa bergabung bersama kita. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam Mbak Sasi. Halo, selamat malam dokter. Gimana kabarnya dokter Ria? Sehat? Mana seperti ini. Seperti masih Alhamdulillah. di rumah sakit ya dok ya? Enggak, udah di Oh, rumah. udah di rumah. Enggak kalau kayak gitu. Jadi bisa ngobrol dengan santai ya dok ya. Iya. Oke, mungkin dokter sebelum kita lanjut boleh disapa dulu nih ayah bunda yang lagi nonton. Halo, Ayah Bunda, selamat malam semuanya. Pada sehat gak nih? Iya, Gimana dengan polusi? Apa wah kabar anak-anak? betul, panas banget. Iya, gantian batuk pilek pada ya? Minggu kemarin dok saya sakit harus live dengan suara yang sumeng. Oh gitu. Oh, kena juga Sumbang nih Pak Sasi. panas, drop seminggu, ya ampun, Oh, terkena juga saya efek polusi dan lain-lainnya nih. Aduh, bener-bener deh, batuk, suaranya juga nggak ada, batuknya tuh yang nggak berdahak gitu loh dok, jadi kan sakit ya malahan ya. oh ya gatel Mm-mm, tuh ya, betul gatel gitu ya. banget gitu kan, Iya, jadi wah makanya ayah bunda nih harus bener-bener jaga kesehatan ya dok ya. mm-mm. Iya bener banget. Selamat malam Bunda Ita nih. Udah ada yang banyak yang bergabung nih. Oke dok, tadi saya sudah spill ataupun saya sudah ngasih tahu nih ke bunda-bunda yang lagi nonton bahwa kita akan ngebahas tentang speech delay, tapi mungkin spesifiknya mungkin karena gangguan sensori. Nah jadi untuk ayah bunda nih, selamat malam yang baru bergabung. Jadi kita akan diskusi tentang speech delay. Jadi untuk ayah bunda yang mau tanya-tanya, konsultasi, terus juga ada keluhan apa, boleh tuliskan langsung aja ya di kolom komentar dengan format nama, usia anak, serta pertanyaan atau keluhannya apa. Jadi supaya nanti bisa langsung dijawab, bisa saya sampaikan dulu nih ke dokter Ria, nanti bisa langsung dijawab sama dokter Ria. Oke ya, ayah bunda ya yang baru bergabung ya. Nah dok, mungkin sebelum kita ngebahas pengaruhnya speech delay dengan gangguan sensori ini, tapi kita akan ngupas bagian dasarnya dulu ya. Mungkin perihal tentang sebenarnya apa sih itu sensori dan fungsinya dalam tumbuh kembang anak itu seperti apa? Ya baik. Jadi memang sistem sensori ini populer banget ya. Ya, Zaman sekarang dikit-dikit sensori. semua sensori Ya, play gitu ya. mainnya Keren banget nih sensori, benar. kayaknya. Iya, jadi ini memang makin ke sini saya senangnya sih mama-mama, papa-papa, ayah bunda sekalian ini pada banyak yang menuntut ilmu Ya, dan banyak yang aware akan perkembangan si kecil. Jadi tidak hanya pertumbuhan berat badan dong yang dipikir, tapi perkembangan nih ya. udah mulai populer, mulai orang pada ngeh gitu tentang perkembangan seorang anak, termasuk salah satunya sensori ini. Jadi sensori itu sebetulnya merupakan suatu sistem yang ada di dalam tubuh kita yang terdiri dari indera-indera atau indera penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya yang memang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi sensori dari lingkungan sekitar.
Nah, Oke. sebenarnya melalui sistem sensori ini, anak akhirnya dapat merasakan, dapat memproses informasi, mulai dari suara yang masuk, sentuhan, rasa, bau, atau visual yang diterima dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih perannya sistem sensori ini terhadap perkembangan seorang anak? Jadi, dengan sistem sensori yang baik, maka perkembangan motorik seorang anak itu akan baik pula, termasuk kognitif dan sosial emosional. Jadi sebenarnya ada yang namanya itu piramida belajar gitu. Kalau kita Google gitu, itu mungkin mama, papa, ayah, bunda bisa searching sensory learning pyramid. Di situ dijelaskan banget tuh, kayak piramidanya itu jelas. Jadi sistem sensori anak itu, kita dulu kan taunya cuma 5 panca indera ya, masa sih? Nah, terkenal 5, padahal sebetulnya tuh 7. Cuman yang kedua ini nggak terlalu dilihat gitu, jadinya ya sudah, taunya 5 aja gitu. Jadi apa aja? Olfactory, penciuman, visual atau penglihatan, auditory atau pendengaran, gustatory itu rasa ya, pengecat. Kemudian taktil itu sentuhan, vestibular itu seperti keseimbangan dan proprioseptif. Jadi 7 sistem sensori ini itu merupakan dasar atau landasan dari perkembangan seorang anak untuk mencapai kemampuan sensori motor yang baik. Kemudian kalau sensori motornya udah baik motorik kasar, motorik halus, maka tentunya persepsi motornya itu juga baik. Dan pada akhirnya kognitif seorang anak ini jadi sempurna, perfect, sesuai yang kita inginkan, IQ-nya tinggi. Tapi dasarnya adalah 7 sistem sensori itu. Itulah mengapa pada anak-anak, terutama pada toddler, itu perlu sekali kita memberikan stimulasi berdasarkan sistem sensoria ini. Misalnya yang lemah mana, itu segera diperbaiki, segera distimulasi untuk sebagai landasan. Karena berikutnya ya kayak piramida, dasarnya itu yang tadi 7. Nanti atasnya lagi motoriknya, atasnya lagi kognitifnya atau sosialisasi kemandiriannya, dan terakhir IQ-nya gitu. Jadi untuk nyampe puncak ya bawah dulu dong gitu. Kayak kita mau mendaki gunung kan dari bawah dulu gitu. Jadi memang ada tahapannya, jadi nggak hanya indera ke panca indera ya istilahnya ya, ada ternyata nggak cuma 5 lainnya. Betul, nggak cuma 5 ya yang perlu ayah bunda ketahui nih. Nah terus kalau misalnya tadi kita sudah mengenal gitu kan gangguan sensori pada anak dan fungsinya untuk tumbuh kembang anak nih dok. Nah kira-kira ketika anak itu mengalami gangguan sensori, apakah kita itu memang harus perlu waspada nih, was-was gitu? Iya, sudah jelas pasti ya kalau kita tahu dasar ilmunya bahwa sistem sensori itu merupakan landasan dasar pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, maka tentunya kalau ada yang tidak beres, maka segeralah kita cari tahu, kita ke tenaga kesehatan yang mengerti, kita evaluasi apakah benar ada suatu gangguan sensori pada si kecil. Kalau ada, segeralah minta tolong dan segeralah dilakukan tindakan gitu. Karena apa? Yang tadi itu begitu sistem sensornya error, maka semua akan terganggu. Mau motorik kasar, motorik halus, sosialisasi kemandirian maupun bicara bahasa. Gitu. Ya. Jadi memang akan ternyata ada cukup pengaruhnya juga ya untuk perkembangan bahasa bicara itu sendiri ya dok. Nah sebenarnya itu kan mungkin kita akan harus waspada, tapi lebih rinci mungkin orang tuanya bisa tahu nggak sih penyebab gangguan sensori itu apa aja? Ya sebenarnya kalau berdasarkan studi-studi yang ada, penyebab itu ada berbagai macam hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama bisa faktor genetik walaupun itu sedikit. Kemudian kedua adanya gangguan perkembangan seperti contohnya gangguan perilaku pada anak dengan autis spektrum disorder, ADHD, kemudian juga gangguan perkembangan lain yang berhubungan dengan gangguan sensori.
Lalu yang ketiga, gangguan neurologi atau gangguan saraf anak. Contohnya apa? Misalnya palsi cerebral. Palsi cerebral tuh anaknya kaku, jadi otot-ototnya kaku gitu. Oke. Jadi kalau pernah lihat Mas Hasi itu kakinya tuh kayak nggak bisa menapak, kaku, Hmm. benar-benar kaku gitu. Itu kadang-kadang memang terjadinya bisa macam-macam, bisa pada saat waktu kelahiran, pada saat awal lahir, Ah. itu dia mengalami misalnya sesak nafas, sehingga oksigenasi otaknya kurang, maka bisa terjadi palsi cerebral itu. Kemudian Oke. yang lain misalnya pada anak dengan kondisi Down syndrome ataupun epilepsi itu juga bisa demikian. Ataupun lingkungan nih, misalnya lingkungan yang berlebihan atau mungkin kurang rangsangan sensori, maka Ya. itu juga bisa menjadi penyebabnya. Misalnya anaknya didiemin aja, Ah. ya dikurung aja di rumah, nggak diajak pergi, nggak Oke. diajak bicara, ya gimana mau ngomong Iya. gitu. Jadi emang ada kurangnya stimulasi ya. Nah, ciri-cirinya nih dok, kalau dengan gangguan sensori itu apakah bisa terlihat secara, maksudnya tanpa bantuan ahli atau gimana nih? Ya, jadi beberapa macam nih gejala dari adanya suatu gangguan sensori ya. Atau kita tahu dulu nih, sensory processing disorder atau SPD itu ada suatu gangguan dalam pemrosesan sensori. Jadi kondisi saat otak itu sulit menerima dan merespon suatu informasi sensori. Misal nih contohnya, dikasih sesuatu yang tajam nih di kulitnya, tapi dia biasa aja gitu. Nah, itu bagaimana nih indera rabanya, indera taktilnya, jangan ada sesuatu yang error nih, Ya. sehingga dia tidak dapat memproses itu dengan benar. Karena Oke. kalau kita yang normal, dengan adanya suatu benda tajam misalnya, pastinya kita akan angkat gitu kan, langsung kita menghindari. Nah, pada yang gangguan bisa jadi dia diam aja gitu. Oke. Contohnya seperti itu. Nah, gejala-gejala lain itu anaknya misalnya ya nggak terlalu sensitif, misalnya lampu Oh. ruangan terlalu terang gitu ya, itu nanti dia nggak bisa. Padahal kita misalnya kalau baca, menulis tuh harusnya terang, Nah. tapi dia nggak bisa, maunya lebih redup. Atau suara bising, dia nggak bisa, dia langsung tutup kuping. Atau pakaian yang terlalu, yang membuat gatel, padahal teman-temannya enggak gitu, tapi dia iya kayak garuk, pokoknya nggak mau, itu juga bisa. Tekstur Oke. makanan juga bisa. Jadi begitu kena makanan tertentu, dia langsung memuntahkannya, kayak gitu. Oh. Atau sebaliknya yang tadi gejala kurang sensitif, bisa kena benda tajam dia biasa aja. Terus anaknya bisa muter kadang-kadang, muter tapi nggak merasa pusing. Muter kayak gasing perut gitu. Cuma dia nggak merasa pusing, nggak apa gitu, biasa aja. Terus bisa juga memiliki gangguan tidur. Terus sering punya benda-benda itu juga bisa. Oke. Terus apalagi ya, kalau ada kotoran misalnya di wajah atau hidungnya meler gitu ya. Nah, kan kita kalau ini langsung begini kan. Iya. Ini enggak, biasa aja, dia terus saja ngucur. Oke. Jadi dia nggak merasa. Jadi kurang sensitif. Nah, itu sih beberapa penyebab dari beberapa contoh gejala dari sensory Iya. processing disorder. Oke, jadi mungkin lebih banyak juga peraba. Jadi dia agak kurang sensitif ya dok ya dengan Bisa kurang rasa atau bisa gitu. lebih. Oke, jadi lebih terlalu sensitif atau malah nggak sensitif Iya, sama sekali ya. benar. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas ciri-cirinya nih dok. Tadi kan dokter juga udah menyinggung bahwa apakah memang gangguan sensori ini bisa berkaitan dengan speech delay. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit gak dok, lebih rincinya sih gimana akhirnya gangguan sensori ini bisa berhubungan sama speech delay itu sendiri. Ya. Jadi berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh Ben Sesson pada tahun 2009 deh. Jadi itu mengatakan bahwa memang anak-anak dengan gangguan sensori itu memiliki risiko yang sangat tinggi untuk mengalami keterlambatan bicara. Jadi anak yang memang ada suatu gangguan sensori sering mengalami kesulitan dalam memproses maupun merespon rangsangan misalnya auditori gitu. Jadi adanya sesuatu yang diperintahkan ke dia tidak dapat merespon itu dengan cepat, otaknya nggak bisa mengolah dengan cepat, sehingga
ya dia kayak ya biasa aja, misalnya kita panggil hey Ria gitu, kadang-kadang kan langsung noleh ya kalau anak-anak Mm-mm. yang normal mas aja. Lah ini enggak noleh kayak gitu. Atau suara keras misalnya ada meja jatuh gitu, kita kan kadang langsung lihat langsung Ya. terkejut. Nah kalau pada anak yang gangguan sensory processing disorder itu bisa enggak. Nah itu yang karena indera tersebut terganggu, otomatis maka perkembangan bicara bahasanya pun terhambat. Karena apa? Karena begitu ada sesuatu input masuk, dia Mm-mm. kurang bisa mengolah dengan baik di otaknya. Oke. Akhirnya dia tidak dapat merespon berupa bicaranya itu Oh, tidak bisa optimal ya. gitu. Jadi akan respon untuk menangkap respon dan mengeluarkan respon dari bahasa reseptif dan ekspresif ya dok ya. Ya, Berarti betul. tidak Bahasa bisa, masih reseptif. kurang nih. Jadi berarti anak yang gangguan sensori ini akan lebih besar punya speech delay ya. Ya, betul. Betul. Oke. Menurut penelitiannya seperti itu. Hmm. Oke, nah itu dia ya Bunda. Jadi mungkin harus agak lebih aware lagi. Misalnya kalau memang anak itu punya gangguan sensori, jadi bisa lebih ditangani lebih cepat ya dok ya. Jadi bisa untuk Mm-mm. ya supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh gangguan sensori ini. Nah, untuk ayah Bunda yang baru bergabung, selamat datang. Mau diingatkan kembali nih sama Bumin bahwa ayah Bunda yang punya pertanyaan atau konsultasi nih tentang speech delay atau tentang tumbuh kembang anak lainnya bisa langsung tuliskan aja ya di kolom komentar dengan format nama, usia anak, serta pertanyaan ataupun keluhannya. Nah, mungkin kita boleh bacain dulu ya dok ya komentar yang beberapa yang udah masuk nih. Mm-mm. Ada dari Bunda Syazani, anaknya 2 tahun 3 bulan. Anak saya belum lancar bicara namun sudah pintar untuk interaksi komunikasi walau belum lancar bicaranya. Nah, mungkin apakah itu normal, Dok? Ya, terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi, perkembangan bicara seorang anak di usia sekitar range-nya dulu 18 sampai 24 bulan, pastinya bahasa reseptifnya dia mampu mengerti kalimat dan ekspresifnya dia mulai belajar kata-kata secara cepat. Hmm, Nah, di umur 2 tahun sampai 3 tahun, dia mulai mampu menjawab pertanyaan, mengikuti perintah dengan 2 tingkat, misalnya ambil baju, masukkan lemari, atau ambil baju, letakkan lemari. Seperti itu dia bisa melakukan. Ekspresifnya, semua perkataannya 50% minimal itu dapat dimengerti. Lalu mengucapkan kalimat minimal 2 kata yang terdiri dari 2 kata dan mulai bertanya dengan kata apa gitu. hmm. Ini apa? Ini ya istilahnya what kayak gitu. Nah, jika anak Bunda sudah itu semua, maka ya baik-baik saja, normal. Namun, jika yang tadi saya sebutkan belum bisa, maka Bunda perlu membawa ke dokter anak untuk dievaluasi. Ya, itu dia Bunda ya, Syazani. Semoga bisa membantu nih. Next dari Bunda Ernia. Anakku pernah kena stunting dan sekarang umur 2,5 tahun masih belum lancar bicaranya. Emang sengaruh itu kalau anak udah terkena penyakit semuanya jadi keterlambatan. Oke, ini karena stunting nih dok. Apakah bisa berpengaruh juga nih terhadap speech delay? Ya, jadi definisi stunting dulu. Stunting itu merupakan tinggi badan anak yang pendek dikarenakan kekurangan gizi, nutrisi secara kronis. Jadi mungkin berat badannya seret, nggak naik berbulan-bulan, akhirnya tinggi badannya pun nggak naik. Begitu ditaruh di kurva, diplot di kurvanya, Mm-mm. maka di kurva WHO itu dia titiknya di bawah -2 standar deviasi. Oke. Kalau sudah di bawah -2 itu merupakan pendek. Pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi secara Mm-mm. terus-menerus, maka disebut sebagai stunting. Berdasarkan penelitian, anak yang mengalami weight faltering atau gagal tumbuh atau berat badan seret itu, jika terjadi hingga usianya 2 tahun, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu kan mulai dari hamil sampai saat setelah keluar, itu 2 tahun, itu totalnya 1000 hari. Nah, begitu di 2 tahun itu weight faltering itu terjadi, tidak teratasi, maka IQ-nya dapat
lebih rendah sebesar 10 poin dibandingkan anak yang tidak mengalami wet faltering. Nah, tapi jika anak ini sudah wet faltering ditambah lagi stunting, maka memang bisa menyebabkan IQ-nya turun lagi sebesar 15 poin dibanding anak yang tidak mengalami stunting. Itu menurut penelitian. Kenapa di 2 tahun pertama? Karena pertumbuhan otak itu pesat banget, 85% itu di 2 tahun pertama. Sisanya di 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Terakhir di 5 tahun sudah sesuai otak dewasa, begitu. Nah, tapi Bunda jangan berkecil hati karena memang masih ada waktu, asalkan ya walaupun lebih sedikit chance-nya, tapi lebih baik berusaha dibanding enggak. Jadi memang bisa tetap diperbaiki. Yang jelas pertumbuhan itu artinya berat badannya, tinggi badan, tingkat kepala itu harus optimal. Nutrisinya harus optimal supaya dia mampu kuat untuk mengeluarkan suara. Nah, jangan lupa untuk membawa ke dokter anak untuk memastikan posisi si Ananda ini seperti apa. Apakah memang terlambat bicaranya ini merupakan terlambat bicara yang ekspresif saja atau terlambat bicaranya merupakan bagian dari misal gangguan sensory processing atau gangguan perilaku lainnya dan sebagainya agar cepat ditangani. Nah, itu dia ya Bunda Nia ya, supaya bisa segera cepat ditangani. Nah, ini Bunda Nia ini juga nanya lagi nih dok, misalnya apakah speech delay itu apa kemungkinan dia bisu? Bisu? Ya. Oh, oke. Jadi begini Bunda, proses anak untuk bicara itu awalnya adalah adanya suara dari luar. Kemudian organ telinganya dia menangkap dulu. Kalau dia berfungsi dengan baik, dia akan menangkap input tersebut, suara tersebut. Sudah ditangkap, lalu nanti dia masuk ke getaran-getaran di dalam telinga itu, akhirnya dia diteruskan ke saraf yang menuju ke otak. Nah, begitu di otak akan menerima informasi itu, mengolah. Jadi harus diapain nih yang suara yang masuk tadi? Maka otak akan menyuruh lagi mulut untuk mengeluarkan suara. Nah, jadi pada anak yang terlambat bicara, kita harus evaluasinya ya dari tadi, proses bicara itu tadi. Apakah telinganya bermasalahkah, atau otaknya bermasalah, atau memang mulutnya yang bermasalah, seperti itu. Jadi bukan berarti terlambat bicara itu pasti bisu, itu tidak demikian gitu. Jadi kita lihat dulu mana ditelusuri satu-satu gitu. Oke, itu ya Bunda Ania ya. Tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda. Nah, next nih dok, mungkin sambil menunggu pertanyaan atau keluhan dari bunda-bunda yang baru nonton, bisa langsung tuliskan aja ya nama, usia anak, serta pertanyaannya. Oke, ini agak, ini masih sama, dari Bunda Iren Mei Wulan. Dok, apakah speech delay itu bisa karena GTM jangka panjang atau karena susah menelan? Ya, terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin anak GTM nih, gerakan tutup mulut. GTM sebetulnya nggak ada di istilah medis, cuman ada memang di istilah orang-orang mama-mama sekalian yang buat mama bahasa mama. Iya benar. Jadi kalau anak ada gerakan tutup mulut, maka kita harus evaluasi dulu penyebabnya apa kok tutup mulutnya. Paling sering itu sebetulnya karena feeding rule-nya atau jadwal makannya atau aturan makannya tidak dikerjakan dengan baik. Aturan makan itu seperti apa? Jadi membuat jadwal secara teratur dan konsisten. Maka terdiri dari makan utama 3 kali dan 2 kali snack dalam sehari. Jarak antara makan utama dan snack adalah 2-3 jam. Setiap kali makan maksimal 30 menit tanpa distraksi, nggak boleh ada TV, gadget, handphone, digodain, itu nggak boleh banget. Jadi 30 menit selesai nggak selesai diangkat. Nah, yang bisa bikin lama itu pada proses itu kadang-kadang ditungguin sampai di mangkok itu habis gitu. Ibarat bubur yang tadinya masih berbentuknya harum, anget,
bentuknya oke, udah sampai leleh, sampai cair, sampai udah baunya nggak tahu kayak gimana, tetap ditungguin. Itu yang salah. Kemudian selain itu dikasih misalnya TV atau digendong, kemudian jalan-jalan, lihat kucing, terus sambil main sama temennya, itu yang biasanya membuat anak jadinya ngemut. Nah, itu coba dievaluasi dulu, Bunda. Karena kalau itu memang menjadi penyebab, maka kalau lama-lama dibiarkan, pertumbuhannya akan terganggu, akan terjadi kenaikan berat badan. Berat badannya seret, lama-lama tinggi badan nggak naik, lama-lama gangguannya ke otak, kemampuan kognitifnya menurun. Nah, begitu kemampuan kognitif menurun, otomatis bicaranya pun juga akan terganggu. Ya. Selain itu, oromotor atau otot-otot menelannya kalau tidak diperbaiki dengan benar, tidak difungsikan dengan benar pun, maka juga akan mengganggu dalam proses pengeluaran suara dalam bicara. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa akan berpengaruh ya dok ya, dengan misalnya anak yang susah nelan dan GTM ini bisa berpengaruh terhadap keterlambatan bicara si kecil. Oke, itu ya Bunda Iren ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda. Next ada Bunda Syarifah Husna. Anaknya bernama M. Al-Fatih, usia 21 bulan. Dokter, gimana cara melatih anak yang terlambat bicara ekspresif? Anak saya kalau diajak bicara dia paham dan dia merespon, tapi kata-kata dan ucapannya ini yang kita tidak mengerti bahasanya. Oke, silahkan langsung dijawab, dok. Ya, jadi pada usia 21 bulan, jadi antara 18 sampai 2 tahun ya. Oke. Yang jelas kemampuan reseptif harus sudah bisa mengikuti satu perintah minimal, jika bisa 2 perintah lebih baik. Kemudian bisa menunjuk gambar atau bagian tubuh saat disebut kayak gitu. Jadi bisa nunjuk-nunjuk walaupun dia nggak ngomong, tapi dia nunjuk-nunjuk kepala mana kayak gitu. Nah, ekspresifnya itu dia harus bisa mengucapkan minimal mama, papa, atau setidaknya 10 kata sampai 15 kata ya. Lalu kalau baik lagi adalah satu kalimat terdiri 2 kata. Nah, jika memang belum, maka kita mesti evaluasi nih, apakah screen time-nya terlalu banyak. Screen time yang direkomendasikan oleh AAP di usia 18-24 bulan itu adalah 0, kecuali video edukatif. Jadi boleh sih nonton video misalnya, tapi videonya video edukatif dan ditemani oleh orang tua dan diceritakan. Misal nonton nonton Einstein gitu ya, Little Einstein misalnya. Nah, itu ditemenin, dijelasin itu siapa, itu lagi ngapain, kayak gitu tuh dikasih tahu seperti itu. Jadi supaya ada sesuatu yang mengajak dia untuk berinteraksi, menjawab gitu. Lalu selain itu juga minat membaca ditanamkan sejak dini. Jadi ajaklah baca dongeng, kemudian membahas cerita, walaupun dia nggak menjawab, tapi kita selalu ceritakan buku cerita, lalu bahas isi dongengnya itu apa, gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara. Oke, itu ya Bunda Syarifah ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda. Next, mungkin kita masih ngebahas tentang gangguan sensori lagi ya dok, sembari menunggu pertanyaan ayah Bunda yang masuk. Nah, tadi kan dokter udah sebutin bagaimana ciri dan apakah gangguan sensori ini bisa berkaitan dengan speech delay. Nah, kira-kira nih ya, akhirnya kalau misalnya Bunda udah menemukan tanda-tanda gitu kan, apakah gimana sih cara mengatasi gangguan sensori itu? Apakah perlu nih untuk dibawa ke terapis tumbuh kembang? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk mengatasi pastinya kita harus tahu dulu diagnosisnya. Jadi kita diagnosis dulu secara pasti apakah betul ada sensory processing disorder pada si kecil atau tidak. Sebetulnya ada beberapa tes yang bisa dilakukan oleh tenaga ahli tentunya. Nah, itu Bunda perlu membawa si kecil ke tenaga kesehatan untuk dilihat dulu, benar nggak sih ini ada gangguan sensory processing disorder. Jika memang sudah didiagnosis, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan tergantung. Kalau misalnya
terjadi hanya murni sensory processing disorder dan itu ringan, kadang-kadang bisa dilakukan stimulasi sensori oleh orang tuanya sendiri di rumah. Seperti itu. Nanti dikasih keterangan bahwa oh nanti yang distimulasi ini nih gitu. Tergantung dari hiper atau hiposensitif si kecil sendiri. Misalnya sensitif terhadap suara keras gitu, maka kita bisa melatih dia untuk suaranya ditingkatkan perlahan. Misalnya ini contohnya nih, anak takut dengan pengering tangan yang suara kencang gitu. Nah, kita bisa mulai dengan misalnya coba dulu dengan memegang kipas misalnya. Kemudian didengarkan kipas. Nah, kipas kan soalnya lebih slow ya suaranya. Nah, begitu dia bisa pelan-pelan dipegangkan juicer misalnya. Juicer kan juga lebih pelan ya dibandingkan pengering tangan. Nah, jadi perlahan-lahan ditingkatin seperti itu. Nah, begitu udah dipegang juicernya, alatnya dipegang-pegang, dibuat mainan, lama-lama tuh dinyalain, dia ikut mencet. Nah, kemudian kita berpindah ke pengering tangan tadi. Dipegangkan dulu, lalu mulai kita yang mungkin menaruh tangan di depan dia, pakai hand dryer, nanti lama-lama dia kita bantu, kita ajak dengan tangan kita, nih, itu dia sendiri, seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, tapi kalau pada beberapa orang tua yang kadang memang misalnya terkendala ya, cuman ada orang tuanya, ibunya doang misalnya di rumah, terus dia harus ngurus anak yang besar, harus ngurus ya banyak yang diurus lah kayak gitu dan dia kayak gak sempat, itu tidak ada salahnya untuk melakukan terapi. Zaman sekarang terapi bukan berarti anak bermasalah yang banget, jangan takut karena terapi itu ya istilahnya sih terapi gitu ya, itu tuh sebetulnya isinya terapi sensori integrasi pun tuh bermain sebetulnya. Dasarnya bermain, tapi lebih terarah gitu. Karena yang melakukan terapis yang paham atas gangguan-gangguan proses sensori tadi gitu. Jadi akan dilihat anak ini, oh sensornya mana nih yang bermasalah, maka itu yang lebih diutamakan gitu. Itu yang akan lebih dilatih seperti itu. Nah, nanti begitu udah terapi sensori integrasi, itu pun juga sebetulnya terapis tuh hanya membantu dalam waktu maksimal 1 jam di tempat terapi, 1 kali pertemuan. Selebihnya di rumah ya 23 jamnya sama orang tua. Jadi orang tua itu sudah lebih diarahkan, oh seperti ini loh, oh gangguannya di sini, dan yang harus lakukan seperti ini. Gitu doang sih sebetulnya. Jadi zaman sekarang tuh nggak perlu takut sama namanya terapi ya. Udah nggak zaman Kalau dulu kan gitu ya, orang kan jadi stigmanya jelek. Itu stigmanya jelek loh kalau terapi, oh berarti ini anakku bermasalah, oh anakku aduh gimana nih. Kayak contohnya juga autis ya. Dulu kan kayaknya jadi bahan orang-orang ini autis tuh. Padahal sebetulnya autis itu makin kesini-sini ya, semakin orang itu pada aware sama perkembangan. Banyak loh anak autis itu, dan prevalensinya di dunia itu memang meningkat gitu. Dan orang udah pada tahu, sedangkan autis sendiri itu sebetulnya kalau diterapi dengan benar, maka dia juga akan bisa jadi anak normal gitu. Betul. Bahkan autis itu bisa IQ-nya lebih tinggi daripada anak non-autis. Bisa, IQ-nya, ada tuh. Di atas teman saya rata-rata ya. Teman saya yang dokter pun ada loh yang autis. Autis ya? Sudah jadi dokter, jadi spesialis pula sudah. Dan ya memang IQ-nya tinggi dan tuh autis. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak perlu begitu-begitu lah, nggak perlu stigma jelek. Jangan takut ya dok ya. Oke. Nah itu ya tadi untuk bagaimana kita bisa mengatasi gangguan sensori ini, apakah perlu dibawa terapis atau enggak. Nah ini udah ada pertanyaan yang masuk nih dok, dari Bunda Reni, anaknya usia 21 bulan. Dok, mau tanya, anak saya baru bisa menyebut namanya sendiri. Khawatir anak saya ASD karena sedikit sekali kosakatanya, kalau dipanggil kadang nengok, kadang tidak. Oke, persilahkan. 21 usianya bulan. Berapa? 21. Mungkin ya, usia segini. Para bunda, dari tadi nanyanya sekitar 21 bulanan ya? Iya. Benar. Iya. Sekitar di usia-usia menjelang 2 tahun. Iya. Jadi memang perkembangan
bicara tahapan perkembangan bicara bahasa pada anak usia 21 bulan, artinya 18 sampai 24 bulan itu, kemampuan reseptifnya, bahasa reseptifnya adalah mengerti kalimat. Apa yang kita perintahkan, apa yang kita bicarakan, dia mengerti. Kemudian ekspresifnya, dia mulai sanggup belajar kata-kata dengan cepat. Jumlah katanya pun juga minimal ada sekitar 15 sampai 50 kata di usia ini. Baik mengerti atau tidak dimengerti gitu. Maksudnya kalau misalnya ngomongnya mam gitu ya. Oh, orang tuanya ngerti tapi orang lain nggak ngerti itu masih dimaafkan lah umur segini gitu. Nah, tapi kalau pada anak yang tidak mengalami demikian, maka bisa tergolong sebagai terlambat bicara. Nah, kalau anak dengan terlambat bicara dan ditambah dengan adanya suatu, misalnya gangguan ya dicurigai gangguan perilaku atau interaksinya kurang, kemudian ada gerakan repetitif atau berulang-ulang itu saja yang dilakukan. Terus anaknya kaku, cenderung menarik diri, kalau dipanggil itu tidak kontak mata, seperti itu ya contohnya, maka kita bisa mulai hati-hati nih, waspada nih. Apakah anak kita ini mengarah ke suatu gangguan spektrum autis. Nah, jika ayah bunda sekalian ragu, maka ada baiknya nih langsung ke dokter anak untuk dilakukan screening. Sebetulnya ada nih screeningnya yang bisa dilakukan oleh ayah bunda. Kalau ayah bunda sekalian curiga, maka bisa, kalau dulu tuh sebetulnya saya ada Prof. Hardiono itu guru saya. Beliau memberikan chart yang bisa diisi oleh ayah bunda dimanapun gitu dan ditaruh linknya di Instagram beliau, Instagram klinik anakku. Cuman kebetulan ini lagi ke-hack, nggak tahu nih udah beres atau belum. Nah itu sebenarnya ayah bunda kalau udah curiga bisa isi form itu. Jika nanti mengarah ke sesuatu kemungkinan autis, maka selanjutnya langsung ke dokter anak saja. Gitu. Oke, itu ya Bunda Reni ya, tadi sudah dijawab sama dokter Ria, jadi bisa lebih dievaluasi lagi nanti kalau memang sudah tadi ada muncul tanda-tanda yang udah disebutkan dokter Ria tadi, mungkin bisa langsung ke dokter tumbuh kembang anak aja. Oke, itu dia Bunda Reni ya. Nah, kembali lagi nih dok, kita masalah gangguan sensori. Tadi kan udah mengatasi apakah perlu nih untuk dibawa ke terapis, tapi bisa kita bedain nggak sih dok, mungkin gangguan sensori mana yang kayaknya ini kita bisa lakukan nih penanganannya di rumah, nggak perlu dibawa ke terapi gitu kan? Atau emang udah saatnya harus dibawa ke terapis? Ya, misalnya saja yang gangguan sensori yang ringan, mungkin dia belum bisa makan tekstur yang sesuai usianya. Misal umur 1 tahun harusnya udah makan keluarga, tapi dia masih teksturnya bubur. Nah, itu masih bisa kita usahakan dulu di rumah, kita latih untuk menaikkan tekstur perlahan-lahan, seperti itu. Tapi jika keluhannya sensori yang terganggu ini sudah banyak, misalnya sensitif terhadap suara, dia tutup telinga, terus kemudian dia makannya pun nggak bisa sesuai tekstur seusianya misal. Nah, kalau terlalu banyak ya maka memang sebaiknya dilakukan intervensi lebih dalam. Oke, jadi kalau bisa pandangan sendiri, tapi kalau memang udah ada tanda-tanda lainnya, lebih baik langsung dikonsultasikan aja ya dok ya, supaya bisa lakukan penanganan nih. Oke, terakhir nih dok, tadi berarti sensory processing disorder ini bisa emang sama dengan gangguan sensori ya? Gangguan sensory processing disorder itu maksudnya suatu gangguan proses sensori ya. SPD ini sih sama. Jadi itu nama istilah gejala, bukan gejala sih, lebih kayak kelainannya gitu ya? Ya, jadi sensory processing disorder bahasa
Inggrisnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau di translate-nya itu gangguan pemrosesan sensorik. Tapi orang selalu ngomong gangguan sensori, gangguan Ya, sensori. Sekarang kan susah ya, gangguan pemrosesan sensori itu kayaknya nggak nah, lazim. Jadi makanya langsung iya, aja gangguan sensori gitu. sorry. Sebenarnya sih Oh, idem sama-sama kondisi di mana seorang mengalami kesulitan dalam memproses dan mengatur informasi sensori dari lingkungannya oh, gitu. oke. Nah, tadi mungkin kalau misalnya nih dok penanganannya tentang gangguan sensori yang bisa menyebabkan speech delay. Tadi kan lebih mungkin kayak keperaba, terus habis itu rangsangan suara terlalu berisik dan lain sebagainya. Nah, kalau penanganannya nih untuk yang gangguan sensori yang bisa menyebabkan speech delay, itu apakah bisa dengan cara lain atau cara yang sama? Kalau gangguan sensori ini menyebabkan suatu kondisi terlambat bicara, pastinya sensornya harus dibetulkan Oh, dulu. oke. Tapi anak yang sudah terlambat bicara ditambah gangguan sensori, Mm-mm. maka ya berdasarkan beberapa penelitian, itu lebih mengarah ke suatu gangguan perilaku, contohnya Oh, spektrum autis, dan oke. lain. Maka itu memang perlu evaluasi lebih lanjut. Apakah yang mana nih gitu? Karena kalau cuman misal terlambat bicara ekspresif saja, Mm-mm. maka itu terapinya lebih mudah dibandingkan yang disertai yang lain ya, selain Oke. terlambat bicara ekspresif, Mm-mm. tapi disertai dengan sensoria terganggu yang merupakan bagian dari spektrum autis, itu juga lebih kompleks lagi nanti terapinya begitu. Bisa Oke. terapi sensori integrasi, ditambah terapi perilaku, dan lain-lain. Ya, kasus by kasus gitu. Ada Oke. juga kadang-kadang itu yang menyebabkan anak terlambat bicara itu ternyata adalah gangguan dari oromotornya. Ya. Oromotornya kenapa? Ya karena kadang-kadang teksturnya itu terlambat untuk Hmm. menaikkan. Jadi Oke. otot-otot mulutnya jadi lemas Mm-mm. sehingga untuk mengeluarkan suara itu jadi nggak kencang. Nah Oke. itu bisa ayah bunda sekalian di rumah melakukan pijat area Mm-mm. mulut ini. Nah, selain pijat, itu juga bisa dilatih dengan gerakan mengunyah, Mm. kemudian menjilat, kemudian menyedot, ya, Mm-mm. sama meniup. Oke. Nah, itu untuk melatih otot-otot mulutnya. Oke, jadi bisa dilihat dari aktivitas mulut ya dok ya supaya Ya. anaknya itu bisa terlatih. Nah, ini dok mungkin untuk perihal pemenuhan nutrisi ini kira-kira kalau misalnya untuk anak-anak yang gangguan sensori gitu kan, apakah perlu nutrisi yang lebih nih dibandingkan dengan anak-anak usia normal lainnya? Ya, pada dasarnya kalau anak mengalami gangguan dalam bicaranya atau terlambat bicara yang mana disertai dengan gangguan nutrisi, misalnya berat badannya Ya, kurang, tentunya berat badannya pun jangan disepelekan, berat badan ya. harus tetap naik, nutrisi harus terpenuhi dengan baik karena untuk anak bergerak, untuk anak berbicara itu butuh energi juga. Energi didapat dari mana? Ya dari nutrisi gitu. Anak nutrisinya baik, kalorinya yang diasup baik, maka kekuatan ototnya lebih maksimal untuk bekerja macam-macam ibaratnya kayak Oke, gitu. betul. Mm-mm. Jadi lebih Jadi untuk harus menopang ya. ya betul. Oke, ini untuk ayah bunda nih ada yang ingin bertanya lagi nggak dengan dokter ya? Mumpung ini masih ada sedikit waktu, jika ada yang ingin mau ditanyakan, boleh langsung tuliskan aja nih di kolom komentar supaya bisa nanti langsung ditanyakan ya dan sama dokter ya. Oke, kayaknya udah cukup ya ya bunda ya. Ada belum ada lagi yang nanya lagi nih dok? Oke mungkin boleh langsung kasih closing statementnya dok, kesimpulan nih bagaimana gangguan sensori ini ternyata juga bisa berpengaruh terhadap speech delay. Ya. Jadi ayah bunda, jika ayah bunda mencurigai si Ananda terganggu sesuatu dalam
perkembangannya, misalnya ada sensitif atau ada malah kurang sensitif terhadap sesuatu hal yang masuk ke dalam dirinya, maka segeralah evaluasi, segeralah bawa ke tenaga kesehatan, segeralah bawa ke dokter anak masing-masing untuk segera dievaluasi. Karena jika terjadi gangguan sistem sensori yang tidak diatasi dengan segera, maka tentunya akan membuat gangguan perkembangan lain, termasuk perkembangan motoriknya, kemampuan bicara bahasa, yang terakhir kognitifnya akan juga dapat terganggu, terhambat. Ya, itu Ayah. Demikian. Jadi memang harus perlu diwaspadai, tapi juga tetap harus dilakukan penanganan ya dok ya, jangan langsung berkecil hati dan panik mungkin. Supaya bisa dilakukan penanganan yang tepat. Oke deh dokter Ria, terima kasih banyak ya sudah bisa berbincang-bincang, sudah bersedia untuk menjawab konsultasi ataupun keluhan nih dari ayah bunda pada malam hari ini di live Instagram Generos. Mungkin semoga bisa kita bisa ketemu di next event atau di live Instagram berikutnya ya dok ya. Oke, sehat-sehat. Terima kasih banyak. Sehat-sehat juga ya dokter. Semoga kita sehat selalu. Amin. Amin. Sampai jumpa. Oke dokter Dia mungkin boleh bisa meninggalkan live Instagram terlebih dahulu. Nah itu dia ayah bunda perbincangan Bumin ya bersama dengan dokter Ria yang ternyata cukup lumayan bikin Bumin juga kayak oh ternyata memang ada pengaruhnya nih gangguan sensori itu karena tadi kan ada keterlambatan untuk bagian pemerosotan otaknya, terus juga di bahasa ekspresif dan reseptifnya ternyata juga cukup berpengaruh untuk keterlambatan bicaranya. Nah, mungkin masih ada sedikit waktu nih untuk ayah bunda yang mau berbincang-bincang dengan Bumin. Ada yang mau ditanyakan seputar Generos, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin kira-kira anaknya itu lagi seneng ngapain aja gitu kan. Terus ada yang lagi lucu-lucunya atau di usia 21 bulan mungkin perkembangan bahasa bicaranya ada yang lebih pesat. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya, lebih pesat banget ternyata. Lebih ceriwis nih kak anak saya gitu kan. Lebih banyak ngobrolnya gitu atau ada yang mau ngasih saya testimoni tentang Generos, boleh aja nih ayah bunda langsung tuliskan di kolom komentar karena Bumin juga pengen denger nih tentang perkembangan bahasa bicara si kecil yang mungkin juga karena cara-cara ataupun stimulasi yang bunda berikan dan tentunya juga karena setelah stimulasi juga tentang nutrisi yang diberikan oleh si kecil untuk pemenuhannya itu seperti apa sih. Jadi kan kita biar bisa sama-sama tahu ya, saya juga pengen tahu nih untuk bunda-bunda gimana untuk perkembangan bahasa dan bicaranya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Generos juga, boleh aja langsung tuliskan di komentar. Atau mungkin ada yang baru tahu nih Generos itu apa sih tadi itu kayak dokter Ria juga live IG bersama Generos. Nah, Generos itu merupakan suplemen herbal untuk otak anak ya ayah bunda yang terdiri dari bahan alami karena itu kan bahan herbal. Nah, bahan herbal ini diformulasikan dan menjadikan fungsi utama salah satunya bisa membantu anak speech delay. Karena apa? Karena Generos itu mengandung pegagan yang mempunyai zat senyawa aktif yang bagus untuk memaksimalkan kinerja otak anak. Gak hanya itu aja, Generos itu juga bisa membantu daya tahan tubuh karena Generos itu ada madu hutan. Itu juga bagus kan untuk kesehatan, juga ada mengkudu, antioksidannya tinggi yang dimana antioksidan itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, gak hanya itu aja, Generos juga bisa meningkatkan nafsu makan dengan bahan temulawak karena Generos itu ada temulawaknya. Dan untuk ayah bunda tenang aja, Generos itu sudah bersertifikasi halal dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi untuk ayah bunda nggak perlu khawatir gitu kan, kalau udah terdaftar di BPOM berarti itu aman dikonsumsi untuk si kecil. Nah, untuk konsumsinya itu gimana, dimulai dari usia berapa sih? Yang perlu diingat, Generos itu bisa dari usia 1 tahun ya ya bunda ya, 12 bulan sampai 17 tahun. Jadi untuk ayah bunda mungkin kalau di usia di bawah 1 tahun, jadi untuk jangan dulu untuk memberikan Generos, tapi dia mulai dari usia 1 tahun ke atas. Oke, mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi dengan Bumi ini seputar Generos.
Kalau misalnya memang tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya live Instagram Generos bersama Dokter Ria yang membahas tentang ciri-ciri speech delay karena gangguan sensori dan cara mengatasinya. Untuk Ayah Bunda terima kasih sudah menemani Bumin sampai dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di live Instagram berikutnya di jam dan hari yang sama. Nah, akan ada siapa aja sih nanti? Tentu saja pantengin terus aja Instagram Cerita Generos, Instagram resmi kami ya. Untuk perlu di Bunda tahu, Instagram Generos resmi itu yang di Cerita Generos supaya bisa tahu konfirmasi ataupun konsultasi secara gratis untuk ayah bunda tentang tumbuh kembang anak. Saya Asasi pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perlakuan yang kurang mengenakan di hati ayah bunda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.